Karena persaksian la ilaha illallah yang paling utama adalah mengesahkan Allah tabaraka wa taala Rabbul Izzati wal Jalalah di dalam peribadatan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Orang yang mengatakan la ilaha illallah, orang yang bersaksi la ilaha illallah, dia bersaksi bahwasanya tidak akan ada yang dia ibadati kecuali Allah. Seluruh ibadah yang dia kerjakan hanya untuk Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Sehingga dengannya dia benar-benar bersaksi bahwa dia tidak akan beribadah kecuali hanya kepada Allah, dan dia tidak akan beribadah kepada sesuatu selain Allah. Namun sayang, di zaman kita sekarang ini, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah, banyak orang yang mengucapkan la ilaha illallah namun tidak mengerti dan kurang mengerti akan makna dan artinya, sehingga kesyirikan pun tetap terjadi. Hal-hal yang berhubungan dengan fenomena-fenomena kesyirikan tetap dilakukan karena mereka mengira bahwa itu tidak bertabrakan dengan la ilaha illallah yang mereka ucapkan. Meminta kepada selain Allah, memohon perlindungan kepada selain Allah, meminta penjagaan diri kepada selain Allah, meminta agar dilapangkan sesuatu daripada usaha kepada selain Allah. Fenomena syirik yang kalau itu dilakukan bertabrakan dengan la ilaha illallah. Dan orang yang jujur dalam mengucapkan la ilaha illallah pasti meninggalkan seluruh yang merupakan hal yang bertabrakan dengan la ilaha illallah tersebut. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat. Dan mengucapkan la ilaha illallah dan mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, apabila jujur maka akan timbul kepatuhan yang luar biasa kepada seluruh perintah Allah dan kepada seluruh larangan Allah. Datang ketaatan dan kepatuhan luar biasa kepada seluruh yang diperintahkan Rasulullah dan seluruh yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Sehingga maknanya bukanlah sekedar mengucapkan, setelah itu meninggalkan amal. Ini dia yang tadi dikhawatirkan Nabi SAW. Jangan mengira bahwa ini cukup dengan mengucapkan. Apabila tidak difahami dengan baik, maka orang bisa mengira cukup dengan bersaksi, kemudian berleha-leha di dalam amal, tidak serius di dalam beramal. Bukan itu maksudnya. Orang yang benar-benar bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, benar-benar akan patuh dan taat kepada perintah Allah dan Rasulnya tercinta, sehingga terlihat dia akan semakin rajin beribadah, menunjukkan kejujurannya di dalam persaksiannya, dan terlihat dia akan semakin jauh daripada hal yang melanggar aturan Allah dan Rasulnya. Ini menunjukkan kejujurannya di dalam persaksiannya asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Jadi sedikit pun tidak menunjukkan bahwa cukup dengan ucapan. Para ulama mengatakan melaksanakan ketaatan itu tuntutan la ilaha illallah dan tuntutan persaksian Muhammad Rasulullah. Kalau Anda benar-benar serius dalam mengatakan la ilaha illallah, tunduk dan patuhlah kepada perintahnya. Lakukan apa yang dia perintahkan, tinggalkan apa yang dia larang. Asyhadu an la ilaha illallah yang kita ucapkan menyuruh kita, memerintahkan kita, menuntut kita untuk meninggalkan maksiat dan menjauhi maksiat, untuk mengerjakan hal yang diperintahkan Allah tabaraka wa ta'ala daripada ketaatan. Ini makna kejujuran. Ini makna kejujuran. Jujur dalam bersaksi asyhadu an la ilaha illallah, jujur dalam bersaksi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ditunjukkan dengan tingkat kepatuhan kepada perintah dan larangan. Kalau dia jujur, maka akan semakin patuh dan taat.
dan dia akan semakin meninggalkan yang dilarang oleh Nabi SAW, walaupun larangan tersebut bukanlah larangan haram. Dan ini terlihat dari manusia-manusia yang sangat jujur di dalam ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya, meninggalkan sesuatu walaupun tidak haram, namun dia sengaja dia tinggalkan, khawatir. Dan banyak sekali riwayat-riwayat dari para ahli ilmu, dari para sahabat, dari para tabi'in dalam masalah ini, termasuk juga dari Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu rabbi wa salamuhu alaihi. Yang paling masyhur adalah disampaikan kepada kita bahwa di rumah Nabi SAW, Rasulullah SAW menemukan sebuah kurma dan dimakan oleh cucunya. Nabi SAW menyuruh cucunya untuk membuang kembali kurma tersebut, khawatir dia adalah kurma daripada kurma shadaqat, kurma zakat. Dan Nabi SAW dan keluarganya tidak diizinkan untuk memakan harta zakat. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Jadi sekali lagi, bahwa hadis ini tidak hanya perintah untuk mengucapkan, akan tetapi pembuktian dari ucapan tersebut, manakala sudah dibenarkan oleh hati, jujur hati dalam mengucapkannya, maka hati akan perintahkan seluruh anggota tubuh untuk patuh dan taat kepada apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.